Ya ada yang ketik satu tapi nggak bisa dijambak, gimana ini? Akunnya Jafri pakai. Iya Gerunda ketik satu tapi nggak bisa dijambak Gerunda. Ya buat permintaannya, kalau nggak bisa dijambak buat permintaan. Ya Akbar, ya oke Akbar. Ya Akbar tadi. Selamat malam. Ada Kristen ya, oke. Ya Kristen ya. Ini Ibra Kristen atau Islam? Ibra, sama satu lagi Sesone. Islam itu Kristen Bu, Bang. Ibra, sama Sesone. Enggak nyaut di Bang. Ya Ibra, Sesone. Kalau nggak jawab, undang ya. Ya. Halo Ibra. Halo Ibra. Selamat malam. Ini orang ini naik, dia ditanya aja nggak berani jawab kamu ya. Iya, langsung diturunin ya. Banget sih. Takutnya ngeliput. Abam, Anda kalau Kristen kita satu ya, Anda boleh minta naik, tadi nggak di atas ditanya diam aja. Kalau Anda Kristen kita satu, yang Kristen kita satu aja ya teman-teman ya. Halo Leo, selamat malam. Oh my God. Big brother, anything you would like to ask or you would like to say something, big brother? Yeah, I'm just grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for getting us together here. At the same time, Allah subhanahu wa ta'ala blessed us with the month of Ramadan. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the strength and the istiqamah to also fast the 6 days of Shawwal, inshallah. Ini saudara Akbar dari Kristen ya? Ya Kristen Bunda. Kristen saya. Oke, silakan. Silakan Akbar dialog dengan guru kami. Jangan bilang guru. Semua silakan. Apa kriterianya disebut guru? Bukan kau yang ditanya. Kamu kok mau ngomong? Iya, saya mau bertanya. Iya, maksud saya mau bertanya. Kenapa? Itu buktinya kau nganggap saya guru. Pertanyaan kau ingin bertanya. Iya. Anda bukan guru. Manusia mana yang gak ada otak menjadi Anda guru? Penasaran kan makanya kau nanya. Hanya mau bertanya aja otak itu. Gak ada otak tapi mau bertanya. Saya bertanya Anda, kenapa negara-negara Islam terbelakang di dunia? Saya tanya kamu. Negara Islam terbelakang di dunia. Iya betul. Itu yang menurut saudara gitu. Copot TV yang bilang. Oh gitu. Copot TV yang bodohnya lah kau nggak tahu di Meksiko itu negara yang paling miskin. Enggak. Kristen semua. Botol kain sih. Bilang negara Islam terbelakang, miskin. Bertanya pakai ilmu dikit kau. Karena mudah dibodohin. Ya udah, nggak apa-apa. Orang bodoh dibilang pintar. Iya, sekarang negara mana yang maju karena Bible? Besar mulut aja. Coba. Nggak ada negara mana yang maju karena Bible? Lihat, negara yang masuk dunia itu karena Kristen. Amerika. Iya, apa yang dari Bible yang membuat mereka maju? Negara isi Bible. Negara peminum alkohol terbesar orang Kristen itu tidak mabuk agama itu. Oh gitu. Iya betul. Tidak Kalian mabuk agama. Kalian mabuk agama kan? Tidak mabuk agama. Mabuk agama. Tapi mabuk dalam beragama. Mabuk gitu. Agama, makanya terbelakang. Kalau kami umat Islam betul, kami mabuk agama Islam. Ya memang makanya tidak maju-maju begitu. Ya. Kami mabuk mempelajari Islam itu kami tak henti-hentinya. Itulah kami. Ya, kan, sedangkan kamu sendiri tidak pernah belajar Bible. Buat apa belajar Bible? Buat apa? Kamu sudah. Ya supaya kamu tahu bahwa Bible itu bukan firman Tuhan kan gitu. Kami mengerti, kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Saya uji boleh. Kalau kau ngerti Bible, boleh saya uji. Iya aja, saya ngerti. Oke, baik. Saya lebih tahu dari Anda daripada. Oke, baik. Oke. Diam. Santai. Jangan terlalu tinggi nafsunya. Santai. Kita diskusi santai. Kita diskusi santai. Yang datang kepada Paulus mengaku akulah Tuhan itu manusia atau bukan?
Ayo. Yang datang mengaku akulah Tuhan, akulah Yesus yang kau niaya. Itu Tuhan atau bukan? Oh, dia buka mute-nya itu nggak pintar. Aduh, bego banget orang. Itu suara siapa itu, Bang? Tanya kau. Suara Yesus itu, Pak. Itu suara Yesus. Iya, betul, ya. Nah, berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit siapa menurut Yesus? Yesus sendiri menurut Yesus sendiri karena dia Tuhan, dia diberi kuasa di surga dan di bumi. Yesus berkata yang datang setelahku itu bukan aku, tetapi Roh Kudus. Itu Mana yang salah. betul ini? Itu maksudnya Roh Kudus itu datang untuk menghibur Anda senantiasa. Untuk Enggak, menuntun Yesus Anda berkata setiap di dalam hari. Yohanes 16, Iya, betul, tapi Anda salah adalah paham. lebih Kan baik sudah pasti jika Anda aku salah paham. pergi, Bahasa Indonesia Anda tidak. sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti setelah Yesus pergi, yang datang setelahnya roh kebenaran. Kok yang datang Iya. Yesus? Iya, roh kebenaran Oh, di iya. situ. Iya, Roh apa kebenaran maksudnya? itu, roh kebenaran di situ itu diutus untuk menghibur orang percaya, memperingatkan orang Bukan percaya. di situ Bukan. maksudnya. Kau percaya saya, aku percaya Anda yang blon. Enggak, Yesusnya yang Anda harus percaya. Kau kalau nggak Gitu loh. sopan kuturunkan kau ya. Yesus sendiri yang berkata loh, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang pergi Yesus, yang datang roh kebenaran. Pertanyaannya, yang datang kepada Paulus itu justru siapa? Iya. Tadi dia tidak sopan, jadi maaf ya, saya turunkan. Ini kebetulan kita kehadiran seorang pendeta, ya, Ace Mental 137, ya. Dia seorang penginjil yang memiliki wawasan luas tentang Bible. Ya. Oh, syukur. Silakan ya, Iceman dialog dengan guru kami. Ya. Orangnya Ya, santun. shalom Opa. Ya. Mari. Saya tuh masih perlu belajar lah. Ya, biasanya orang pinter itu, orang cerdas itu merendahkan hati. Ya, silakan. Enggak, saya tuh cuman belajar aja. Dari Opa juga saya belajar. Gitu. Ya, itu mungkin kalau Abang Juma mungkin untuk kawan kita tadi Akbar jangan diambil hati ya. Iya bang, enggak. Biasa aja Bang. Masya Allah. Iya sih. Oh iya, selamat Hari Raya Kemenangan Abang Juma dan teman-teman Iya, semuanya. makasih, Yang hari Bang. kedua ini. Iya. Makasih. Sama maaf yang di bawahnya Longiness ini Muslim Kristen. Halo Longiness. Salam Kristen Bu. Pelawak beli, kalau ini pelawak. Oh ini Iya. Ya, oke, silakan lanjut Iceman 137. Jangan takut. Oh iya. Gimana dengan pernyataan saya barusan Bang? Terkait Kalau- dengan silakan. Kalau yang tadi dengan Abang Akbar tuh sebenarnya benar apa yang dikatakan sama Akbar juga, bahwa yang tampil itu adalah penyataan daripada Tuhan Yesus sendiri khusus kepada Paulus, dan juga pernyataan itu juga pernah disampaikan kepada Ananias juga. Ananias seorang penyamak penyamak kulit di Kisah Para Rasul itu Bang Zuma. Jadi Iya. pribadi Yesus itu bukannya pribadi dia secara daging. Jadi yang Abang Juma maksudkan itu, jikalau ada orang yang mengaku sebagai Mesias itu palsu. Dalam artian gini, yang mengaku Yesus secara daging gitu. Jadi dia Itu membedakan. pengertiannya murid-murid Yesus kan beda dengan pengertian saudara-saudara Kristen. Kalau menurut pengertian murid Yesus, Yesus itu manusia. Tak ada campuran keilahian, tak ada campuran apa gitu. Murni guru mereka itu manusia yang dibekali dengan mukjizat dari Tuhan Elohim. Tak ada pemahaman-pemahaman
tambahan lagi bahwa dia adalah Elohim yang datang mengambil daging, yang datang kemudian dalam rupa manusia. Itu nggak ada dalam pemahaman kajian Yesus kepada murid-muridnya. Munculnya pemahaman dia inkarnasi, dia teofani, dia adalah penjelmaan, dia adalah pribadi kedua, dan seterusnya, itu muncul dari Kristen. Dan itu tidak disifati oleh pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Maka ketika Yesus berpesan dalam Yohanes 12, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Ada dua yang datang kemudian menurut Yesus. Yang pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah dirinya sendiri. Selain daripada kedua ini, penyesat. Mau dia datang dalam rupa daging kah? Mau dia datang dalam rupa roh kah? Kalau tidak roh kebenaran, maka adalah Yesus Kristus anak Maria. Selain daripada itu penyesat. Itu simpelnya seperti itu, saudara pendeta. Tapi kalau Anda mau maknainya kemudian oh salah, ya itu karena Pak Pendeta seorang Kristen, harus memperjuangkan kekristenan Anda. Tapi kalau kita melepaskan diri dari dogma dan doktrin, nasihat Yesus itu valid, harus diimani dong, harus dipercaya. Bahwa yang datang setelah dia Kristus palsu, yang datang kemudian setelahnya adalah roh kebenaran. Selain roh kebenaran, ngaku Yesus, itu pasti bukan Yesus tuh. Ya pelawak diam dulu. Itu pasti bukan Yesus. Jangan bohong lah tuh mah. Menurut Yesus ada nggak Kristus palsu yang datang setelahnya? Ada atau tidak ada? Kalau dalam pengertiannya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, yang datang itu justru manusia secara daging. Yang ketiga, si pendusta itu berdiri di atas tahta. Betul. Keimaman. Aku, ya. Gitu kan? Di dalam mengaku dia sebagai, ya kan? Nah seperti itu. Nah kalau andai kata Bang Zuma dan teman-teman bertanya, apakah murid-murid pada saat itu memahami Yesus itu sebagai real manusia? Ya, saya mau katakan seperti itu ketika mereka itu belum menerima akan kebangkitan daripada Kristus yang disalibkan, mati, bangkit pada hari ketiga. Mereka sebelum itu memahami seperti Bang Zuma memahami. Gitu. Memahami Yesus ini aja seorang manusia, ada tanda-tanda mujizat gitu kan. Yang melakukan perbuatan-perbuatan heran, orang yang baik, kan begitu. Itu mereka berpikiran seperti itu. Dan kalau seperti Yudas Iskariot, dia berpikiran karena dia merupakan keturunan Zelot, Yudas Iskariot ini berharap dengan 5.000 orang yang pernah dikasih makan dan hampir paripurna satu Yerusalem itu mengikuti Yesus. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, mereka berteriak Hosana, Hosana, anak Daud selamatkanlah kami. Yudas Iskariot beranggapan bahwa Yesus inilah tokoh yang akan membebaskan mereka daripada tentara Romawi, membebaskan mereka daripada kekejaman perbudakan yang mereka alami. Mereka yang makan minum di tanahnya sendiri, bekerja di tanahnya sendiri, tetapi mereka harus membayar pajak kepada orang lain. Nah, kalau berbicara berkaitan dengan keilahian Tuhan Yesus, saya pernah berdialog dengan Abah Dance, dengan Abah Akal Sehat juga. Saya ajak untuk berjalan-jalan, kita wisata ke Markus 14 ayat yang ke-60 Bang Zuma. Markus 14 ayat 60 sampai 65. Mungkin Abang Zuma pernah dengar tah? Iya. Betul. Pernah kan? Iya, cuman bedanya saya memulainya dari data nomor 50, Bang. Ya, silakan coba Bang Zuma sanggah dulu, silakan. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai Markus 14, data nomor 50-nya, di situ jelas pada saat penyaliban Yesus, murid-murid semuanya meninggalkan Yesus, Bang. Tak ada satupun kemudian murid Yesus yang masih tinggal pada saat itu. Murid Yesus lari. Murid Yesus lari. Lalu semua murid Yesus meninggalkan Yesus, melarikan diri. Ajaibnya
ada seorang muda yang waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti yang telah ditangkap ini. Ya. Lalu orang-orang tentara Romawi pada saat itu hendak menangkapnya. Muncul pertanyaan, kenapa harus menangkap orang yang menggunakan kain lenan ini? Bukankah satu-satunya orang yang ingin disalib pada saat itu hanya Yesus? Sudah ditangkap. Tapi kenapa hendak ditangkap lagi satu manusia itu? Manusia yang menggunakan kain lenan ini kemudian lari meloloskan diri. Pertanyaannya, itu siapa yang menggunakan kain lenan? Kan itu bang. Siapa yang menggunakan kain lenan ini? Satu-satunya informasi yang bisa kita temukan kemudian yang ada di dalam Yohanes 13 nomor 4. Kalau saya nggak salah. Ketika kemudian Yesus menjelang kemudian bangun setelah perjamuan malam, Yesus menanggalkan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Yesus loh menanggalkan jubah lalu mengambil kain lenan untuk mengikat dirinya, untuk menutupi dirinya. Nah, kejadian di Markus 14 ini 11 murid sudah lari, sudah ditangkap Yesus. Yudas sudah masuk dalam rombongan tentara Romawi. Kenapa harus ada lagi ditangkap satu orang? Ternyata yang mau ditangkap ini adalah pemuda yang menggunakan kain lenan. Siapa dia yang lolos dari tangkapan? Informasinya Yohanes 13 nomor 4. Ternyata yang menggunakan kain lenan pada saat itu adalah Yesus Kristus. Lolos, nggak ditangkap. Oke, kalau narasinya Bang Zuma itu sepertinya lokasinya beda, Bang. Ya, itu betul. Lokasinya beda. Tapi ini penangkapan. Kalau di Yohanes pasal 13 itu di rumah. Sedangkan di Markus 14 ini itu di taman. Saya ngerti memang, tapi yang menggunakan kain lenan itu. Jadi sesuatu jangan nangis dulu Pak Pendeta. Yang menggunakan kain lenan siapa? Sejenak sebelum penangkapan siapa, Pak? Sebentar ya. Iya, belajar dulu. Jadi kalau andai kata kita mau mencocok-cocok, ya. Ini data loh. Ketika ada yang menggunakan kain lenan, jangan tunjuk yang lain. Kan pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan pada saat detik-detik kemudian penangkapan? Di Yohanes 13 itu. Kalau di Markus 14 ayat 51 52, Abang Dazuma bertanya itu gereja menyuarakan itu Markus. Harus. Ya. Harus. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Markus menggunakan kain lenan. Ada gangguan juga kayaknya. Tolong tunjukkan di mana Markus menggunakan kain lenan. Ini menurut tradisi gereja. Iya, saya nggak peduli dengan tapi saya nggak bisa ngeluarin datanya. Saya tidak peduli dengan gereja. Saya nggak peduli. Yang saya butuhkan adalah kebenaran, Pak. Tolong tunjukkan di mana Markus menggunakan kain lenan. Sekarang gini, misalkan gini lah, saya katakan gini, saya tidak bisa menunjukkan datanya. Oh, bagus. Sementara saya mampu menunjukkan data bahwa yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Ya, itu Bang Zuma berkata bahwa itu Yesus, tetapi ketika melihat lokasinya itu berbeda, berarti daripada itu Markus, tidak terverifikasi. Daripada Markus, di mana Markus pada saat itu? Kok ada muncul menggunakan kain lenan? Markus ini bagaimana gini. Saudara, coba ayat Markus yang ke-53-nya ditanyakan. Dia itu adalah murid Paulus. Kok dibawa-bawa masuk ke dalam keadaan seperti itu? Di mana Markus pada saat penangkapan kok muncul dia? Siapa Markus ini? Kayaknya yang mengenai Markus atau Yesus ini kayaknya nggak esensial ya. Kalau andai kata seperti itu. Untuk berkaitan dengan bertanya, di manakah cara pandangnya orang Kristen melihat Yesus itu ilahinya gitu loh. Ilahinya gitu. Yesus Bukannya bicara tentang ini Markus ini yang berpakaian lenan, kayaknya nggak ke situ kayaknya. Nah, sekarang kan gitu. Orang Kristen gini Bang Juma beranggapan itu Yesus, sedangkan di Yohanes ini yang dibicarakan ini di Injil Markus. Beda dengan Injil Yohanes kan begitu pertama. Yohanes 13 nomor 4 yang menggunakan kain lenan Yesus loh. Itu data loh.
Sementara apakah Anda pada saat itu semuanya gini, sesuatu hal yang absurd Bang Juma, ketika pada saat sekarang itu begini, orang apakah- biasa menggunakan kain lenan pertama, lalu hanya ditujukan hanya Yesus pada zaman itu Nah, sekarang menggunakan apa kain lenan. dasarnya? Kan Apa sesuatu yang dasarnya gereja? absurd Bang Juma. Apa dasarnya gereja mengatakan itu Markus? Itu sesuatu hal yang absurd, bener deh. Sekarang Pada zaman apa itu datanya berarti gereja? yang punya kain lenan cuman Yesus aja gitu berarti. Sekarang apa datanya? Apa datanya Markus yang menduduki di situ lari menggunakan kain lenan? Nah kalau andai kata saya pertanyakan hal itu kepada Bang Zuma, mana datanya itu Yesus yang di Yohanes Markus 13 nomor 4 itu? tadi saya sudah katakan data. Yohanes 14 nomor Oke, Yohanes 14 Yesus itu menggunakan kain pertanyaan lenan. berikutnya, apakah semua orang pada zaman itu hanya Yesus yang punya kain lenan? Mana buktikan dulu. Buktikan kepada saya yang lain menggunakan kain lenan, silakan. Gitu, apakah cuma dia doang yang punya? Kan itu sesuatu Tolong yang kasih saya absurd data. gitu loh. Kasih Nggak saya mungkin. data. Boleh Anda kasih saya data Markus menggunakan kain lenan? Aduh, ini data gereja. Saya kalau andai kata saya nggak punya datanya terus terang. Saya nggak punya Saya yang datanya harusnya kalau hal tertawa. itu adalah Markus Saya gitu yang ya. harusnya tertawa bukan Anda, Pak. Kalau saya sebagai tokoh agama di depan jemaat saya berdiskusi dengan orang yang beda keyakinan seperti ini, saya malu, Pak, bukan malah tertawa. Anda yang harus ditertawakan. Sekolah mahal-mahal, tiap bulan terima perpuluhan, tapi apa? Apa hasilnya? Hahaha, hehehe, gitu. Setelah ditanya tentang mana data, hehehe, hahaha. Tokoh agama lo ente. Anda Saya itu belajar. tertawa bukannya Anda saya tidak bohong mengeluarkan mana-mana. data. Saya tuh geli-gelinya gini ya Apa teman-teman nggak ya. malu? Bapak Gelinya Aisy, gini Nggak malu. Pak, ketika jangan bilang data gereja Pak, tapi data Bible. Karena pihak Muslim kan? itu menyatakan Bingung. data pakai Ya. Bible, bukan Bingung ya? Izin satu Iman menit. atau Bingung ya, izin Pak? satu menit. Berhenti makan Menyapa babi kalau bingung. Hendy Silebes, Assalamualaikum. Lanjut. Ya, selamat datang. Ya, lanjut. sebentar Tidak ya. ada Oke, kedua kita tinggalkan itu ya. Anda kewalahan bisa gitu ya. Sekarang kita tinggalkan. Anda selalu menyebut itu Yesus itu memiliki keilahian. Pada saat Yesus bergumul dengan murid-muridnya 3 tahun, tolong tunjukkan kepada saya aspek keilahian yang dimiliki Yesus itu yang mana? Coba. Oh iya, ini yang kita mau tunjukin. Iya, Di silakan. Markus 14 ini Bang Juma. Iya, Markus 14 itu ketika Anda berbicara, kan tadi sudah saya katakan kepada saudara, mundur dari Ini ya. data nomor 50-nya gitu loh. Markus 14 ayat yang ke-60, imam besar bangkit, berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Namun dia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya lagi kepadanya, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Ya. Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah yang maha kuasa dan datang dengan awan-awan di langit. Ayat 63, lalu imam besar itu mengoyak pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi? Kamu sudah mendengar hujat itu, bagaimana pendapat kamu? Dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Dari sini kita bisa melihat bahwa di sini Yesus menyatakan keilahiannya. Dalam pemahaman teologi orang Yahudi, ketika ada seseorang yang mengaku anak dari yang terpuji, itu merupakan penistaan. Kan seperti itu. Lalu dikatakan lagi bahwa anak manusia itu akan datang dengan awan-awan di langit. Hanya dalam pemikiran orang Yahudi yang mengendarai awan-awan itu, yang datang bersama dengan awan-awan itu, itulah yang ilahi sendiri. Jadi seperti itu pemahaman daripada kekristenan. Nah sekarang bagaimana dengan Islamnya sendiri, Bang Zuma? Boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Ya, saya tanggapi ya. Saya kan tadi minta, mana unsur keilahian yang ada pada diri Yesus?
Anda Loh, sekolah ini unsur tinggi-tinggi. keilahiannya yang dinyatakan. Diam. Diam. Ini saya bukan jemaat Anda yang bisa Anda bodohi. Akulah dia. Dan kamu akan melihat siapa? Anak manusia. Unsur keilahian yang saya minta, bukan anak manusia. Yang saya minta unsur keilahiannya, bukan unsur kemanusiaan. Karena gini, karena Bang Zuma itu pemikirannya ini di bukan pemikiran gereja. Muslim. Saudara, ini bukan gereja. Ini di depan saya loh. Dimana saya mungkin lebih banyak waktu saya belajar Bible daripada ente. Ente hanya berapa SKS, hanya kejar titel ente itu. Bang Zuma ini 24 jam non-stop menguliti Bible. Tak ada satupun napas di Bible itu yang saya nggak tahu. Jadi ketika Anda membawa Markus 14, saya katakan mundur ke data nomor 50-nya supaya Anda tahu diri bahwa yang Anda sangkakan punya sisi keilahian itu bukan Yesus. Munculnya Kristus menjadi Tuhan itu nanti di luar ajaran Yesus yang asli. Maka Anda kemudian ngemis-ngemis Markus 6:14, nomor 61, nomor 62. Apa yang Anda ingin jual di situ? Anak manusia. Yang saya minta unsur keilahian. Ingat, Tuhan sendiri berkata, Hosea 11 nomor 9, Bilangan 23 nomor 19, aku Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus berkata, engkau akan melihat anak manusia duduk di mana? Di sebelah kanan. Sebelah kanan mana? Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Pahami itu Pak Pendeta. Ya, Gini bagus ya, ini kalau saya andai ngajari kata pendetanya. pemikirannya Bang Zuma seperti itu nggak menjadi persoalan. Tetapi ketika kita membaca apa yang dijelaskan dari Markus 14 ayat 60 sampai 65 ini, ayat 60 dijelaskan itu yang bertanya kepada imam itu bertanya kepada Yesus. Imam besar bangkit berdiri tengah-tengah sidang bertanya kepada Yesus, bukan kepada Markus. Kan begitu yang pertama. Ya kan? Lalu pemikiran daripada orang Yahudi ini ketika Yesus berkata anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan dengan awan-awan itu udah menghujat. Makanya Yesus mati di salib itu karena dia menyatakan keilahiannya kepada orang Yahudi. Gitu. Oke, saya mau tanya dulu. Saya mau tanya kepada saudara Nggak usah pendeta. nangis Bang Juma. Mesias itu apa? Kutanya dulu. Gitu. Mesias itu Makanya apa? saya bilang kalau pemikiran Kutanya dulu. Saudara pendeta, saya tanya dulu. Dengarkan baik-baik. Mesias itu apa? Jawab. Itu ya. Pemikiran yang umat Islam itu yang seperti itu nggak apa-apa. Jangan curhat dulu. Saya tanya, Mesias itu apa? Kan dia ditanya, apakah engkau Mesias? Jawab Yesus, akulah dia. Kutanya dulu sama saudara, Mesias itu apa? Mesias itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu berarti yang diurapi. Yang diurapi di sini kecoa, tikus atau manusia? Loh, ini bertanya apa ini? Loh, Mesias itu yang diurapi itu apa? Cak Ayu, jangan pura-pura bodoh ente. Mesias itu apa? Mesias itu kucing Lina. yang diurapi atau Lina. manusia yang diurapi? Sadap. Dengar. Jangan nangis dulu. Mesias itu kucing yang diurapi atau manusia yang diurapi? Jawab. Jujur ente. Semua yang diurapin itu yang berbentuk daging dia. Saya ulang. Mesias itu Opa, ini kucing kenapa atau manusia yang di-mute-mute, diurapi? Opa? Jawab. Apa udah mulai tergoncang ini? Iya, saya terguncang menghadapi pendeta, level pendeta ternyata tidak lebih menghadapi lugat tambudan. Saya ulang pertanyaan Gitu saya. ya. Kalau di mute ya sayang gitu loh. Ini aja Opa, kita Mesias lain itu waktu apa? aja ngobrolnya lagi ya Opa ya. Opa dan C, makasih ya. Mesias itu apa? Oke, Ya, jujur. Opa dan C, Tuhan berkati. Shalom. Hah? Masuk lu? Kabur. Harus. Mau tidak mau dia harus kabur. Kalau tidak, jemaatnya semua akan lari ke Islam.
Ini kalau di Mazmur 91 kan dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu dan itulah Mazmur. tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu gimana Bang Zuma? Bahkan Ya memang bukan, itu nubuat untuk Yesus itu. Baca dari nomor 1 sampai nomor 16 itu untuk Yesus seluruhnya. Berdasarkan Matius 4. Berdasarkan Lukas 4. Ada tertulis tentang engkau. Jika engkau adalah Mesias anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang menatang kakimu di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kan gitu tertulis. Ya, benar. Jelas itu. sama Mazmur seperti itu. 91 Bang Juma. Mazmur 91 ayat 8. Yesus bahkan menonton pada saat orang mirip dengan engkau hanya menonton 1000 orang di sebelah kananmu dan seterusnya. Nomor 16-nya dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau. Ya benar. Iya. Itu makanya harusnya pendeta ini malu gitu loh. Gak dibaca berarti. Masuk ke Markus katanya, Markus 14 katanya. Justru itu membuka dan membongkar kebohongan. Siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau manusia yang diurapi? Anak dari yang maha terpuji? Kata Yesus, akulah dia. Berarti Yesus anak manusia. Bukan Tuhan, saudara-saudara. Bang Juma, Yesus hidup panjang umur dari sejak dilahirkan sampai akhir zaman saat ia turun kembali ke bumi. Mazmur 16. Wah gila, macam mana? Masya Allah, Masya Allah. Ya satu-satunya jalan ya kabur. Karena di sini bukan jemaatnya, dia harus kabur. Gak kuat. Kalau tidak, gereja bisa tutup. Ya. Oke, Bang Andi, apa kabar Bang Andi? Masya Allah Bang Andi ini bikin kabar sehat. pendeta. Jadi tadi itu ada sedikit pendeta ini sebenarnya menertawakan dirinya sendiri setelah diminta data siapakah yang memakai kain lenan. Jelas Bang Juma menjelaskan itu adalah Yesus. Terus dia